Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Empat potongan tubuh korban mutilasi diautopsi tim forensik Polda Papua. Hujan 1 jam, sejumlah ruas jalan di Kota Sorong terendam banjir. Warga Pegunungan Tengah Papua kembalikan 14 senjata ke tentara. Hujan yang mengguyur Kota Sorong selama 1 jam pada Ahad kemarin menyebabkan banjir di sejumlah ruas jalan, salah satunya di kilometer 10. Genangan air ini menyebabkan arus lalu lintas di lokasi menjadi macet karena banyak kendaraan memperlambat kecepatan dan berhenti. Kepala Dinas PUPR mengerahkan alat berat ke lampu merah kilometer 10 untuk mengeruk drainase yang dangkal akibat endapan lumpur dan sampah. Selain pengerukan, Dinas PUPR juga membongkar sejumlah jembatan kecil untuk mengantisipasi banjir karena cuaca di Kota Sorong saat ini sedang buruk. Jalan Sungai Maruni depan Jupiter ini memang selama ini merupakan langganan banjir. Nah, kita lihat tadi sekitar 20-30 menit hujan luar biasa banjirnya. Tetapi kita bersyukur bahwa hari ini kita memulai satu pekerjaan ambil terobosan yang luar biasa. Kita menggali di sekitar lampu merah kilo 10 ini, kita kasih turun elevasi. Bahwasanya jalan ini terhadap permukaan depan Jupiter dan di lampu merah ini ada beda tinggi sekitar 1,5 meter. Makanya kita cepat ambil keputusan untuk menggali supaya air yang selama ini numpuk, dia kumpul di depan sana, depan Jupiter itu, dia bisa mengalir. Terbukti hari ini kita bersyukur walaupun di sana sangat banjir dengan ketinggian yang luar biasa, tetapi kita lihat bahwa sore ini air ini bisa turun dengan cepat sampai di kali kilo 10 ini, sungai kilo 10. Nah, ini langkah-langkah yang kita ambil. Saya bersyukur ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Sorong dan khusus di sekitar kilo 10 di kompleks Jupiter dan sekitarnya. Warga juga diminta tidak membuang sampah sembarangan agar saluran air lancar dan tidak tersumbat. Rian Tonai melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Warga di Kelurahan Klaurung dan Klamana Kota Sorong mengapresiasi langkah Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw yang dinilai cepat menangani banjir di Kota Sorong, khususnya di tempat tinggal mereka yang sudah 5 tahun tidak mendapatkan perhatian. 2 kelurahan ini memang menjadi langganan banjir setiap tahun. Warga di 2 kelurahan ini kerap diacuhkan pemerintah saat banjir melanda. Menurut mereka, baru kali ini Dinas PUPR Papua Barat mengunjungi lokasi ini yang dihuni sekitar 500 keluarga. Dinas PUPR Papua Barat menerjunkan 6 alat berat untuk membuat saluran air sehingga air mengalir lancar. Kini warga di Kelurahan Klakblim dan Klamana bisa hidup lebih tenang karena tidak lagi dilanda banjir. Kami warga di sini sangat berterima kasih kepada Kakak Besar, Bapak Komjen Purnawirawan Paulus Waterpauw atas gerak cepatnya menangani situasi banjir dan longsor di Kota Sorong yang sudah melanda kami 2 kali. Terus kami juga berterima kasih kepada Kepala Dinas PU Provinsi Papua Barat, Bapak Yohanes Momot, yang juga atas perintah Bapak Gubernur sehingga semua pekerjaan bisa berjalan dengan baik. Walaupun kami di sini selama ini tidak pernah tersentuh, tapi pada saat ini kami merasa bangga dan puas atas kinerja Bapak. Kami di sini terendam sudah hampir, kalau kita memperkirakan sudah 5 tahun. Dampak dari semua ini adalah muara kali 14 dari hutan lindung
dengan kali 13. Dari tahun-tahun kemarin kami di sini itu basisnya banjir. Kadang-kala di Kota Sorong itu tidur tengan, tapi di sini saya punya warga terutama RT 1 dan RT 2 itu kadang-kala barang-barangnya itu tidak bisa diselamatkan lagi. Nah, alhamdulillah puji Tuhan, alhamdulillah pemerintah kali ini tahun ini setelah turunnya Mandacan digantikan oleh Paus Waterpau ini, Dewa Dinas terkait yaitu PU, dia bisa bergerak cepat untuk bisa bagaimana mendengar aspirasi rakyat, terutama kami RT RW ini untuk mengajukan apa itu langsung ditanggapi. Nah, kami tidak bisa, ini kami hanya berdoa mudah-mudahan pemerintah ke depan lebih baik lagi. Kami dari warga RT 5 RW 6 terutama kami di belakang Yuti, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Gubernur, Kepala Dinas PU Papua Barat Provinsi yang sudah dengan cepat menangani bahaya banjir di Kota Sorong yang kita sudah alami selama 4 tahun dan tidak ada penanganan sama sekali. Kami mengucapkan banyak terima kasih, sudah ada solusi dan nanti kita bisa nikmati hasilnya. Ya, saya berterima kasih atas persediaannya untuk program pemerintah yang begitu kepedulian luar biasa sekali. Artinya kami memang di belakang Yuti ini memang terutamanya itu kan pemukiman makin hari makin banyak, terutama itu termasuk drainase ini, terutama saya juga berterima kasih banyak atas kepedulian ke pemerintah sangat luar biasa. Artinya dengan tanggap darurat tapi begitu cepat untuk meluaskan kita punya wilayah Kelurahan Klamana ini bisa air bisa keluar dengan lancar. Dan saya harapkan bahwa dengan adanya kepedulian ini mudah-mudahan ke depan mungkin program apa yang untuk masuk ke Kelurahan Klamana ini terutama di setiap kami RT RW beberapa RT RW di Kelurahan Klamana ini mudah-mudahan dengan adanya program pemerintah itu kami juga sangat setuju sekali. Alat berat yang dikerahkan sejak 4 hari lalu langsung mengeruk sungai serta membuat saluran air atau drainase. Sungai di lokasi ini sudah lama tidak dikeruk sehingga banyak endapan yang menyebabkan sungai menjadi dangkal. Begitu juga dengan drainase yang banyak tersumbat sampah. Rian Tonai melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapet memusnahkan puluhan barang bukti dari 19 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dan para pelakunya sudah dijatuhkan vonis. Pemusnahan barang bukti tersebut dilangsungkan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen Sabtu lalu. Barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2022 di wilayah hukum Polres Yapen maupun Polres Waropen, berupa narkotika dan sejumlah senjata tajam. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen Henry Marulitua mengatakan seluruh barang bukti ini sudah berkekuatan hukum tetap dan harus dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang seluruhnya ada 20 item perkara yang putus dari tahun 2021 sampai 2022. Jadi ini kami lakukan untuk mendukung pelaksanaan dari penanganan perkara karena mengingat bahwa jumlah dari barang bukti jenis narkotika ini cukup besar dan mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan untuk terjadi terhadap barang bukti tersebut, maka kami laksanakan eksekusi supaya memastikan bahwa seluruh barang-barang yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap bisa dimusnahkan. Kepolisian sangat memberikan apresiasi kepada pihak kejaksaan bahwa ini betul adalah hasil kejahatan barang bukti yang ditangani dari tahun 2001 sampai sekarang ini dan cukup banyak, baik dari narkotika maupun alat tajam yang digunakan dalam bukti kejahatan. Jelas kami dari kepolisian sangat mengapresiasi dan mendukung atas terlaksananya pemusnahan barang bukti. Pemusnahan barang bukti ini juga dihadiri seluruh jajaran Polres Yapen serta perwakilan dari Pengadilan Negeri Serui. Dari Kabupaten Yapen, Eman Beta melaporkan.